Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mencoba mengobrol-ngobrol dengan Bang Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba lagi di Jakarta. Alhamdulillah. Saya kira kita terus mencermati ya perkembangan dinamika kasus PIK2 sebagai proyek strategis nasional, sebagai tinggalan dari kebijakan Jokowi di tengah deras tuntutan adili Jokowi, diantaranya adalah tuntutan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Joko Widodo yang terkait dengan realisasi kampanyenya. Di sisi yang lain, up to date mengenai rejim baru Prabowo Subianto 100 hari, ada sinyalemen bahwa Prabowo tidak bisa pisah dengan Joko Widodo. Bukan sinyalemen, memang sudah statement dia, Statementnya dia. Statementnya dia. Ini menarik menurut saya, di mana kalau kita bicara masalah PIK2 tentu bicara soal Agung Sedayu, Sugianto Kusumo, namanya seperti saya, Slamet Sugianto. Tapi kita beda standing positioning lah, kira-kira begitu. Bang Edi Mulyadi, ya. Realistiskah Aguan diseret di antara tuntutan adili Joko Widodo dan dengan latar bahwa Prabowo menyatakan sinyalemen yang seolah-olah memberikan gambaran bahwa Prabowo dengan Joko Widodo itu satu paket, kesinambungan dari kebijakan yang sekarang ini hadir di tengah-tengah kita. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan ajarannya. Ini pertanyaannya menarik, Cak Slamet. Tinggal mau jawaban yang seperti apa. Saya punya stok jawaban soalnya. Jawaban perspektif media. Versinya, gini, versinya ada versi harapan, versi kenyataan, tampak seolah-olah, sama versi bocoran. Nah, menarik kan? Nampaknya tiga-tiganya menarik itu. Silakan dikupas itu. Yang versi faktanya berat. Iya. Berat karena kasus nggak usah PIK 2-nya, pagar laut ini udah hampir 1 bulan. Sampai hari ini masih belum diketahui siapa pemiliknya. Ini kan pembodohan yang luar biasa. Jadi ini menghina akal sehat rakyat Indonesia ya. Paling sedikit rakyat yang bukan 58% nih. Kayak cerita Roro Jonggrang lah, kira-kira begitu. Iya, bukan Roro Jonggrang 1 malam. Ini kan sudah berbulan-bulan, 10 bulan lebih, sampai hari ini nggak ketahuan siapa. Nggak ada yang ngaku. Ini kan perkara gampang. Saya di podcast saya bolak-balik, ini semudah membalik tapak tangan. Bukan bermaksud sombong. Iya. Bukan. Bisa dimulai dengan memanggil si yang ngaku-ngaku RJP itu loh, JRP, Jaringan Rakyat Pantura, yang mengklaim kami nelayan yang membangun itu, swadaya, itu kan bohong. Kan tinggal dipanggil, lo yang benar, lo siapa, lo bener nelayan, kan ternyata dia staf desa Kohot, akhirnya ngaku dalam ILC itu kan. Kemudian dari mana duitnya? Siapa yang suruh lu ngaku? Ini kan gampang, Cak Slamet. Buat polisi ini semudah membalikan telapak tangan. Langsung ketahuan. Belum lagi video-videonya ada yang viral. Ada bapak-bapak lagi kerja disuruh Agung Sedayu. Semuanya gampang itu. Nah, sampai hari ini itu belum kunjung berani nyebut si Anu gitu. Ini kan ada, kalau istilah teman kita Mimbartup, ini kan ada OPA. Operasi Penyelamatan Aguan, ya, dengan diolor-olor waktunya. Kemudian ada drama-drama Nusron Wahid yang mengatakan pengembangan PIK 2 tidak sesuai RT RW. Kalau normalnya kan terbatalkan itu. Belakangan malah dia bilang akhirnya dia sudah memfasilitasi KLH segala macam untuk duduk sama-sama dirembukan bagaimana kebutuhan. Kan gila. Jadi kalau saya naik mobil, lampu merah tuh kan nggak boleh. Tapi karena saya lewat, lalu lampu merah direvisi. Mulai setelah Edi lewat, lampu merah artinya boleh lewat. Lampu merah itu artinya boleh jalan. Kan direvisi, kan kurang ajar. Terus begini. Ini jadi kalau makanya saya tanya, kalau dia tanya, kalau melihat faktanya kayaknya berat. Ya, ada kerja terstruktur masif dari mulai bawahan RT RW, karena kan terungkap kan waktu kita
Ardi ikut juga gak waktu tanggal 1 kemarin di Desa Muncung, ya? Iya. Ada ibu-ibu, kita keroyok, wawancara bareng-bareng di lapangan itu. Dia cerita, dia diteleponin kakaknya ada hajah siapa gitu, diteleponin sama siapa? Sama lurah. Lurah siapa? Lurah Agus. Saya kan nggak tahu peta, jadi saya tanya detail. Lurah Agus itu siapa? Oleh Lurah Desa Muncung, kan gitu kan. Jadi diteleponin bahwa tanah ibu harus dilepas, mau nggak mau harus dilepas, harus karena ini untuk PSN. Nah itu kan Muncung, Kohot itu kan jauh dari area awal PSN PIK 2. Jadi bagaimana terjadi penyelundupan hukum, rakyat ditipu dengan PSN gitu sehingga mereka harus lepaskan. Ini kan kerja aparat desa. Aparat desa. Jadi bagaimana semua sampai menterinya, bahkan sampai BPN-nya ada terbit HGB, SHM di lautan dan sebagainya kan, yang kata peraturan MA itu tidak boleh dan seterusnya sebagainya. Jadi bagaimana susah, dan ditambah lagi Prabowo Subianto yang kita harapkan sebagai presiden yang memiliki kewenangan konstitusi, ya kan, memiliki semua perangkat dan aparat yang dibutuhkan. Nggak kunjung tuh, hanya sibuk mengatakan tidak boleh ada perumahan yang eksklusif, tidak boleh ada negara dalam negara. Tapi kan semua sampai batas itu saja. Memang ada sedikit maju memerintahkan TNI untuk mencabut pagar laut yang sempat alot itu kan. Bagaimana orang KKP mengatakan, loh kok dicabut, itu kan barang bukti. Sementara polisi sampai beberapa minggu yang lalu mengatakan belum ditemukan indikasi pidana dan sebagainya. Bulet Cak gitu kalau melihat faktanya. Lalu kalau dari sisi jawaban harapan, tadi harapannya kan gitu kan, Prabowo tegas, Prabowo ingatkan, buktikan, jangan omon-omon saja gitu kan, bahwa ini begitu banyak. Bayangkan, MUI sudah mukernas, menerbitkan 12 rekomendasi. Rekomendasi nomor 11 itu adalah minta pemerintah membatalkan PSN PIK 2 karena banyak mudaratnya. Kurang apa MUI? MUI pusat ya? Pusat. Kumpulan para ulama yang dihormati ilmunya dan sebagainya gitu kan. Dan MUI ini kan organisasi yang memang mandat undang-undang. Tapi belakangan ada MUI Nusantara. Itu dia, biasa ada KW-nya kan gitu kan. Lalu Muhammadiyah sudah bikin pernyataan. Bahkan PBNU yang kemarin-kemarin kita tahu paham seperti apa pun sudah membuat pernyataan. PBNU tuh bahkan sudah memerintahkan LBH PCNU Tangerang untuk mengadvokasi. Jadi sudah banyak gitu loh, belum tokoh-tokohnya, belum rakyat menderita. Ini kan lebih dari cukup buat seorang Prabowo Subianto menjadi bahan untuk mengambil sikap tindakan. Ini tadi yang namanya harapan. Nah, tapi kalau bocorannya nih, semoga bocoran saya terima benar. Lewat Said Didu misalnya, ya. Said Didu ini kan selain pejuang, kalau bilang utama nggak enak ya, apa sih, pelopor ya, pelopor menentang PIK 2, baru kemudian kita sama-sama rame-rame, itu kan masih punya jaringan komunikasi dengan banyak kalangan, termasuk di pemerintahan, termasuk di lingkaran Prabowo Subianto. Nah, kalau menurut informasi dari dia, arahnya bagus sudah, anginnya sudah bagus, sudah ke kita. Maksudnya? Angin itu artinya Prabowo, kalau bocoran ini ya, sudah memberikan atensi yang memadai, tinggal tinggal masalahnya waktu aja. Dan ini bocoran yang saya terima itu tadi adalah bahwa ini yang membuat Aguan semakin pontang-panting. Itulah sebabnya dia gunakan semua lini kan, termasuk Said Akil Siraj, Iya Ulama Mawat kan gitu kan. Lalu ada si siapa? Hendro Priyono dan sebagainya, dan terakhir tadi MUI Majelis Ulama Nusantara. Ini jadi mereka segala macam cara untuk mencari lolos. Cuman tadi saya katakan tadi, Prabowo-nya sudah mulai berkatensi, tapi menteri-menteri teknis di bawah Prabowo yang merupakan inventaris dari Joko Widodo kan mengambil sikap seperti Balelo. Gitu, Cak Slamet. Iya, artinya masih segala kemungkinan bisa saja terjadi ke depan. Tapi Bang Edi Mulyadi tadi sampaikan bahwa ada atensi yang ini bisa menuntun jalan keseriusan untuk bisa menyelesaikan yang dilakukan oleh Prabowo. Kalau itu memang langkah yang akan dilakukan, kira-kira
persoalan krusialnya apa yang menjadi penghalang Prabowo bisa menyelesaikan urusan yang terkait dengan PIK 2. Kalau ini dilihat dari sudut pandang keberadaan Aguan sendiri, yang Aguan ternyata kan yang pertama dia adalah pemegang saham terbesar PIK 2. Pani ya. Sekalipun PSN Pani itu juga setempel ya, karena wilayah yang di PSN kan luasannya 1.755 hektar. 55 hektar, tetapi cakupan pekerjaannya si Aguan ini kan lebih luas dari itu. Nah, yang kedua adalah bahwa Aguan ini juga developer pelaksana dari program 3 juta rumah Marwara Israel itu, termasuk juga ketua pimpinan konsorsium investor IKN ya, Penajam Pasir Utara. Seberapa kemungkinannya? Saya ada informasi, tapi kalau saya utarakan nggak enaknya, pertama harus diverifikasi akurasi informasi itu. Tapi lebih dari itu, ini membuat Aguan besar kepala. Cuman kita mundur dikit deh pada peristiwa 13 Oktober 2024. Ingat nggak? Apa? Ada ingat nggak? 13 Oktober 2024 adalah ketika Prabowo Subianto dipanggil menghadap Jokowi Widodo di Solo. Jokowi masih presiden, kan sampai tanggal 20. Dan setelah itu kemudian musibah nasional terjadi. Antara lain dengan tanggal 21 ketika Prabowo memanggil orang-orang yang akan calon menteri, ternyata 17 orang ex menterinya Joko Widodo. Kemudian ditambah ada makhluk-makhluk lucu seperti Raffi Ahmad, si Taim ya. Apa namanya tuh? Miftah Taim kan? Sebagainya. Para dakocan-dakocan itu jadi semua menjadi pejabat negara. Nah, itu kan kemudian yang kita ketahui kalau istilah Said Didu itu ada surat perintah 13 Maret. Kamu begini, kalau enggak kamu akan begini. Kamu tuh Prabowo. Oh gitu. Oleh Jokowi. Nah, ini sudah menjadi konsumsi publik untuk dianggap sebagai kebenaran publik. Dan memang indikasi bahwa ada peristiwa surat perintah 13 Oktober itu nyata dalam ininya, bukan suratnya tapi dalam dampaknya. Nah, waktu itu yang kita tahu antara lain pertama muncul dari Refli Harun. Informasi ini antara lain ya, bahwa Prabowo mendapat tugas begini. Tadi kan, kalau tidak makanya ini menarik nih, maka konglomerat itu taipan oligarki itu akan melakukan ini. Bukan eksodus, bos. Akan menghancurkan ekonomi Indonesia melalui ini. Ada tambahan ketiga yang sampai sekarang tidak terkonfirmasi. Refli Harun menyebut tapi tidak lengkap di acara di White House waktu itu. Ada istilah dia apa ya, visual yang membuat Prabowo tak berkutik. Ini sampai hari ini saya tanya Refli apa, dia nggak mau ngomong. Ada visual, itu kan membuat kita berliar pikiran kita kan, yang enggak kan gitu ya. Nah, yang itu Cak Slamet, saya akhirnya mau nggak mau merujuk ke peristiwa itu tanggal 3 Oktober untuk menjawab pertanyaan panjenengan tadi, apa sebetulnya? Karena kalau kita lihat hubungan Joko Widodo dengan Aguan ini lumayan istimewa. Apalagi setelah Aguan tiba-tiba qadarullah ya nyanyi di majalah Tempo bahwa dia menyelamatkan wajah presiden. Karena bolak-balik dobos itu investor sudah subscribe gitu ya, meluber dari Jepang 20, dari Korea 120, dari Medan top sampai 270-an rombongan investor gitu, dan zong semuanya. Sehingga si Aguan dalam Tempo itu mengatakan kami menyelamatkan wajah presiden karena tidak ada. Kami kerja 9 bulan babak belur. Jadi memang babak belur bentuk versi itu, dan memang kita juga tahu bahwa itu kan cuma groundbreaking aja. Ya kan? Dulu waktu kita sekolah namanya groundbreaking itu peletakan batu pertama. Batu kedua, batu ke-50, batu ke-2 juta kapan-kapan nggak apa-apa kan? Gitu kan. Nah, itu sehingga saya dulu yakin betul itu yang membuat PSN itu ditandatangani 2 hari setelah pengumuman hasil Pilpres sebagai hadiah karena dia menyelamatkan wajah Jokowi di mata dunia. Nah, hubungan seperti inilah yang
ada benang merahnya kenapa Prabowo Subianto tidak kunjung mengambil tindakan tegas. Karena ada relasi aguan Jokowi, Prabowo. Dan ini puncaknya membuat saya akhirnya lempar handuk untuk berhusnuzon terus kepada Prabowo. Setelah di acara Muslimat NU, dia mengatakan yang lagi viral ini, ada pihak-pihak yang mau memisahkan saya dari Pak Jokowi. Lucu. Sebagai bahan ketawa, nggak apa-apa lah. Tapi jangan. Ini adalah kerjaan orang-orang yang tidak suka kepada Indonesia. Saya marah itu, bos. Kalau dia mengatakan lucu, monggo aja. Kalau dia menyebut ada orang-orang yang mau memisahkan dia dengan Joko Widodo, monggo saja. Tapi begitu dia mengatakan ini kerjaan orang-orang yang tidak suka pada Indonesia, marah saya. Karena saya termasuk orang yang berusaha memisahkan Prabowo dengan Jokowi. Dan saya bukan 100%, kalau boleh 105 kan, 110, 200% kan, saya yakin saya bukan tidak suka sama Indonesia. Saya dan banyak teman yang lain yang ingin memisahkan Jokowi dengan Prabowo itu karena sangat cinta pada Indonesia. Karena Prabowo yang kita memisahkan itu Prabowo Presiden Republik Indonesia. Bukan Prabowo kakaknya Hasim Joyo. Bukan Prabowo mantan mantunya Soeharto, bukan. Apalagi Prabowo tukang cendol, tukang cilok, tukang tahu dadakan itu, bukan. Ini presiden. Kalau dia mengaku seperti itu, kan apalagi dia bolak-balik mengatakan saya muridnya Jokowi, saya belajar politik dari Jokowi. Ini kan akan mempengaruhi sikap, ucapan, keputusan dia sebagai seorang presiden, bos. Nah, kita boleh tanya sama Prabowo kan, yang mau Anda pelajari dari Jokowi itu apanya? Nipunya, bohongnya, the king of lip service-nya, ayo, selfie-selfie-nya, apalagi kezalimannya, menjual negaranya, yang mau Anda pelajari yang mana? Dan itu berkali-kali dia katakan. Begitu dia mengatakan orang-orang yang ingin memisahkan dia dengan Jokowi adalah orang-orang yang tidak cinta, yang tidak suka dengan Indonesia, saya menjadi marah. Kan saya bilang bolak-balik, saya capek berhusnuzon kepada Prabowo, dan saya selalu berusaha husnuzon walaupun saya capek. Selalu. Podcast saya yang sehari bisa 3-4 kali itu tidak pernah nyerang Prabowo. Tidak pernah. Memuji juga nggak mau saya, tapi nyerang tidak pernah. Karena saya berhusnuzon kepada dia. Tapi setelah peristiwa kemarin malam di acara Muslimat NU, ya sudahlah. Pak Prabowo itu Edi Mulyadi kan dia punya kewenangan prerogatif dalam sebuah sistem presidensial di bawah naungan demokrasi. Kewenangan itu kewenangan lebih yang dilekatkan kepada presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Apapun sebetulnya dia bisa lakukan sebagaimana Jokowi lakukan. Misalnya yang menonjol dari Jokowi itu adalah ketika dia menggunakan Perpu sebagai sebuah senjata yang digunakan untuk menganulir, bahasa saya itu menganulir dalam tanda petik ya. Akhirnya kan melalui sebuah mekanisme Perpu itu ada lompatan-lompatan yang seharusnya mekanisme itu melalui sebuah proses politik internal parlemen seperti layaknya itu secara normal, itu tapi disokat kan begitu karena kewenangan yang dimiliki melekat kepada Presiden Joko Widodo. Lalu kalau problemnya Pak Prabowo sekarang itu apa sih yang membuat Pak Prabowo tidak memiliki political will yang kuat sebagaimana Jokowi dua melakukan langkah itu, dan kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi yang sinyalemennya Pak Prabowo yang menyatakan bahwa tidak bisa pisah dengan Joko Widodo itu malah memunculkan dugaan spekulasi publik terkait dengan persoalan kendali Jokowi terhadap Prabowo Subianto. Karena akhirnya kita akan berpikir seperti itu, Cak Slamet, bahwa Jokowi masih mengendalikan. Ketika penjahat Raja Mafia Amerika tahun 40-an, siapa namanya? Yang dalam film The Godfather itu, dia kan mengatakan, Don Corleone ya, dia mengatakan bahwa kita sekarang memang tidak berkuasa, tapi kita tetap menguasai. Nah, ucapan itulah yang sekarang digemakan kembali dalam bentuk perbuatan oleh Joko Widodo. Gue sekarang nggak presiden, gue sekarang nggak berkuasa, tapi gue tetap menguasai lewat murid gue yang namanya Prabowo. Jadi ini menggambar pada kita bahwa banyak peristiwa yang terbaru, misalnya gas 3 kilogram. Bahlil itu bukan orang pinter. S1-nya ditanya sama Prabowo, Anda universitasnya mana? Jawabnya Bahlil,
universitas saya tidak ketemu di Google. Terus yang kedua bahasa. Kalau bahasa Inggris ya. Yang ketiga, Anda dokternya di mana? Kan jadi masalah tuh kan, ya, dan bla bla bla. Nggak pintar dia. Justru karena nggak pintar itulah, maka berkembang spekulasi bahwa huru hara LPG 3 kg itu diremot dari Solo. Nah, kan belum lama juga Budi Judol ya. Budi Hari Judol itu kan sowan juga ke Solo. Nah, ini spekulasi juga merebak gitu. Jadi memang bagaimana seorang Joko Widodo walaupun sudah tidak berkuasa masih menguasai. Orang-orang dekat Prabowo akan mengatakan enggak gitu, Prabowo begini begitu strategi, lu nggak ngerti aja. Oke. Memang tidak menjadi kewajiban kalian memberitahu kita kan, maksud strategi dikasih tahu kita kan. Tapi buat kita orang Islam kan kita cuma diminta menghukumi yang zahir, yang tampak. Kita nggak bisa bilang selamat itu sholat di sana cuma ria. Ya nggak boleh dong. Kaidahnya nahnu nakum bidzawahir. Nah, betul, kita hanya menghukumi apa yang tampak gitu loh. Tampaknya bahwa dia sholat di situ, soal hatinya mau riak mau enggak, kita nggak tahu, itu urusan Allah. Tampaknya buat kita adalah Prabowo berkali-kali menyatakan muridnya Jokowi. Prabowo berkali-kali depan publik menyatakan bahwa dia belajar politik dari Joko Widodo. Berkali-kali menyatakan bahwa Jokowi itu mentor dia. Itu yang nampak. Bahwa itu strategi segala macam, monggo saja. Yang kita nampak adalah bahwa dia tidak mempersoalkan Samsul Susufu Fafa. Entah usianya, entah ijazahnya, nggak dipersoalkan. Yang tampak buat kita adalah Prabowo tidak kunjung menghukum orang-orang koruptor yang katanya mau dikejar sampai Antartika. Gitu kan? Pak, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan nampak. Begitu kan? Yang itu yang tampak. Nah, sekarang saya pagi tadi bikin podcast berdasarkan artikelnya Kang Rizal Fadilah, yang dari Bandung itu. Dia bikin The Myth of Prabowo, mitos-mitos Prabowo Subianto. Jadi dengan mitos-mitos itu strategi, kita jadi memaklumi, membenarkan. Ya sampai kapan gitu loh. Pertama, ini bukan soal muda ya. Enggak, lu presiden, bos. Lu punya semua yang lu bisa. Katakanlah tanggal 13 Oktober, katakanlah iya, Jokowi mengancam. Kalau Pak Prabowo tidak ikut perintah saya ini, gini-gini, maka oligarki ini akan begini-begini. Gue presidennya. Sebelum lu macam-macam, gue perintahkan lu, gue tangkap. Bukan presidennya oligarki. Gue presiden rakyat Indonesia. Sebelum siapa macam-macam, gue perintahkan tangkap. Kalau ada yang bilang, Edi, lu kayak nggak tahu aja, Kapolrinya kan temen dia. Ya gue copot Kapolrinya, kan gue presidennya. Jadi sebagai presiden, apapun dia bisa lakukan. Sebagaimana Jokowi dengan segala kengawurannya, dilakukan sebagai presiden. Kita nggak minta Prabowo ngawur loh. Kita hanya minta Prabowo melakukan tugas-tugas konstitusionalnya yang sampai sebut tadi di awal bahwa dia punya mandat-mandat dalam konstitusi berdasarkan hukum presidensial dan sebagainya. Itu aja sebetulnya. Ya, ini sebetulnya cerita panjang soal challenge teorema yang disampaikan oleh Saifullah Fatah yang sejak awal menyampaikan bahwa rezim baru nanti adalah rezim Prabowo Widodo. Nah, bagian terakhir ini, Bang Edi Mulyadi. Saya kira problem yang dihadapi oleh Pak Prabowo bukan hanya soal sosok Joko Widodo sebagai sosok mantan presiden, tetapi ini terkait dengan keberadaan sosok Jokowi sebagai bagian dari sebuah korporasi lah, kira-kira begitulah. Peng-peng yang disebut oleh Bang Said Dudu sebagai penguasa yang pengusaha yang penguasa, tetapi tidak tampil bukan hanya sebagai sebuah sosok, tetapi ini sebagai sebuah sistem yang sedemikian rupa hingga kemudian menampilkan satu kepemimpinan, realitas kepemimpinan yang sekarang ini ada, yang nampaknya tidak bisa keluar dari apa yang disebut oleh Saifullah Fatah sebagai Prabowo Widodo. Kira-kira apa ini yang penting menjadi catatan Pak Prabowo kalau mau serius bisa menyelesaikan sengkarut persoalan-persoalan yang semakin berat ini demi untuk kepentingan rakyat, Bang Edi Mulyadi? Pertama saya mau koreksi dulu, istilah peng-peng itu bukan dari Said Didu. Oh, bukan ya? Bukan, tapi dari si Raja Wali Ngepret. Oh. Rizal Ramli. Oh, Rizal Ramli. Ya, tapi waktu itu lebih ditujukan kepada Luhut dan Yusuf Kala. Yusuf Kala ya. Pengusaha penguasa juga pengusaha. Dia mengatakan penguasa itu mulia, pengusaha juga mulia. Tapi begitu digabungkan maka
Nah, gitu, peng-peng ya. Itu yang pertama. Nah, tapi menarik juga kalau ngomong-ngomong Rizal Ramli, 2 hari yang lalu saya turunkan kembali potongan video wawancara Rizal Ramli dengan Refli Harun. Saya tayangkan kembali, saya sedikit recycle sedikit gitu. Dia mengatakan bahwa Jokowi itu antek bonekanya Beijing. Dan Jokowi itu rakus kekuasaan dan uang. Rizal Ramli ya? Rizal Ramli. Kala itu ya? Iya, tapi saya putar ulang 2-3 hari lalu muncul lagi video itu, saya putar di YouTube saya. Nah, dia bilang indikatornya apa? Dia selalu mengutamakan kepentingan pengusaha Cina. Bahkan dia mengatakan Rempang itu adalah bagian dari rencana Xi Jinping melalui Joko Widodo untuk membangun pangkalan militer dan intelijen dengan cover seolah-olah pabrik kaca terbesar di dunia. Siapa yang bilang begitu? Rizal Ramli. Ada. Buka lagi. Baru 2 hari yang lalu saya putar lagi. Jadi kalau hanya untuk bangun pabrik kaca, 100 hektar lebih dari cukup. Tapi kenapa harus mengusir penduduk dan menguasai 17.000 hektar seluruh pulau? Dan menyisakan persoalan soal tanah adat ya. Melanggar adat, melanggar HAM, segala macam disebut oleh Rizal Ramli. Jadi dia memang bonekan anteknya Beijing. Nah, kembali ke soal tadi. Apa yang menjadi penghalang bagi Prabowo Subianto untuk melakukan tugas-tugas konstitusionalnya? Nggak bisa tidak, Bos. Ini pasti ada deal. Kesepakatan antara Jokowi dan Prabowo. Terutama pada Pilpres 2024. 2024. Iya ya. Dan kita tahu kan, ini pasti ada kesepakatan. Oke, anak saya masuk, saya akan kerahkan semuanya. Ini itu termasuk institusi tertentu yang berseragam warna. Itu nanti kita sebut diurus gitu ya. Dan sebagainya itu. Nah, saya sampai titik ini melihat Prabowo sebagai 2 sosok yang split sesuatu yang satu sisi dia orang baik karena dia komit dengan kesepakatan-kesepakatannya, ya kan? Tapi pada sisi yang lain dia orang jahat karena dia membuat kesepakatan-kesepakatan jahat. Nah, gitu loh, Bos. Seharusnya gitu loh, bahwa dia membuat kesepakatan-kesepakatan jahat dengan penjahat besar namanya Joko Widodo, itu sebuah kesalahan dong. Dan itu ditebus dengan pertama, kalau dalam Islam tobat nasuha itu istighfar, mohon ampun, ya kan? Kemudian dia berjanji tidak mengulang lagi, dan ketiga ditimpa dengan amal soleh, ya dong. Itu bisa dia tempuh. Dia minta, ya Allah ampuni saya, rakyat Indonesia maafkan saya, oke? Lalu dia nggak akan ulangi. Lalu ditimpa dengan perbuatan baik apa? Mengusut kejahatan-kejahatan Jokowi, keluarganya, kroninya. Orang kan mengatakan, kan gue udah janji sama Joko Widodo, mungkin hitam lewat putihnya. Bos, dalam politik sudah teramat biasa saling mengkhianati. Teramat biasa, makanya disebut tidak ada teman abadi. Yang ada kepentingan. Kan Prabowo bisa berkaca pada perjanjian batu tulis dengan Megawati. Itu terkenal sekali. Sampai sekarang belum terrealisasi. Dikhianati dengan gampang oleh Megawati. Mas, sampean sekarang wapres saya, nanti pemilu ke depan sampean saya dukung jadi presiden. Diingkari. Dan Prabowo nggak ngambek besar. Mungkin dia marah, tapi nggak muring-muring, kita tahunya begitu kan. Lalu soal kesepakatan-kesepakatan, kalau Prabowo mengingkari kesepakatan jahat, itu kan bagus. Kan dia, kalau saya kasih tutorial, Mas Prabowo ya, Pak Presiden, kasih tahu sama Pak Jokowi, Pak Jokowi, mohon maaf ya, saya memang janji mau lindungi sampean, mau dukung sampean, tapi rakyat marah. Sampean ini begini begitu. Saya presiden rakyat Indonesia, bukan presidennya sampean. Nah, kan begitu, mohon maaf ya. Selesai. Mungkin Prabowo akan disebut pengkhianat, tapi kan mengkhianati penjahat. Dia membela rakyat. Iya. Sekarang ngomong-ngomong pengkhianat, si raja pengkhianat namanya Joko Widodo. Kenapa? Dia bukan siapa-siapa, nobody. Kemudian oleh Megawati, oleh PDIP disulap menjadi wali kota, menjadi gubernur, anaknya menjadi wali kota, mantu jadi wali kota Medan. Lalu dia menjadi presiden. Itu kan jasa Megawati yang luar biasa.
persoalan di balik itu ada deal-deal pasti ada. Iya. Tapi kan juga disikat juga sama Joko Widodo. Jadi Mas Prabowo yang namanya saling mengkhianati itu sangat biasa. Apalagi kalau sampai mengkhianati Joko Widodo, itu seharusnya. Kan begitu. Dalam hal kejahatan. Dalam kejahatan. Karena kesepakatan jahat kan nggak boleh kita teruskan. Iya. Kita hormati orang tua kita. Wasiatnya kita harus lakukan, tapi kan lihat wasiatnya apa. Iya. Nggak semua wasiat orang tua yang meninggal itu kita lakukan. Kalau kita ukur dalam Islam nih nggak boleh nih, yang nggak boleh kita lakukan. Nah, kalau itu kesepakatan adalah sebuah wasiat jahat itu. Iya. Gitu loh bos. Terima kasih Pak Edi Mulyadi. Memang rasanya susah untuk keluar dari jerat kejahatan ketika ekosistem lingkungan ini memaksa orang baik menjadi akhirnya jahat, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Setan pun kalau masuk malaikat pun jadi iblis. Malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem ini pasti akan jadi iblis. Ini adalah sebuah ungkapan yang memberikan pengertian kepada kita adanya sebuah problem sosok atau rejim, juga problem sistem. Maka sesungguhnya di balik ini semuanya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan bagaimana menurunkan al-Islam dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuat ketentuan nilai-nilai yang mengatur A sampai Z, mulai dari persoalan individu sampai ke persoalan negara. Demikian Ustaz. Dikit lagi. Ya, silakan. Ini jadi menarik ya teman-teman sekalian ya. Prabowo saya kira sekarang harus kita berikan pilihan. Iya. Ya. Karena kita capek juga 120 hari kan dia omong-omong aja. Iya. Kita kasih pilihan 120 hari ya. Iya. Pak Prabowo sekarang pilihan ada Anda. Iya. Anda mau berdiri bersama Jokowi, atau berdiri bersama rakyat, pengkhianat, penjahat, koruptor besar dunia, atau Anda bersama kami rakyat. Karena sesungguhnya hampir semua rakyat Indonesia adalah pemilih Prabowo Subianto pada 2019. Kalau saya dan kawan-kawan lain berseberangan karena Prabowo bergabung dengan Jokowi, ya kan? Dengan Gibran. Nah, tapi itu kita lupakan kan? Kita berhusnuzon tadi. Sekarang pilihannya sampean bersama Jokowi yang penjahat, pengkhianat, raja zalim tega itu, atau bersama kami rakyat. Karena kami akan berhadapan dengan Joko Widodo. Ya, dan rakyat Indonesia itu mayoritas Muslim, Islam, di mana value property atau nilai-nilai yang agung itu sesungguhnya menjadi keyakinan yang ada di negeri Indonesia, di mana negeri ini kemerdekaannya juga dihasilkan dari darah dan perjuangan para alim, para tokoh-tokoh. Jadi begitu Prabowo memilih bersama Jokowi, berarti Prabowo berhadapan dengan rakyat. Ya, terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Terima kasih Pak Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.